Menirukan suara keledai. Kisah lucu yang Nuaiman adalah ketika ia sedang berperang di bawah komando Rasulullah. Ketika sedang melakukan serangan malam, Nuaiman merasa sangat ingin buang air besar. Tanpa pikir panjang, ia langsung pergi meninggalkan barisan untuk mencari tempat yang sepi. Di tengah kesendirian, ia tidak sengaja berjumpa dengan seekor keledai. Dengan isengnya, Nuaiman berpura-pura berbicara dengan keledai itu. Ia berkata, "Hai keledai, apakah kamu tahu bahwa aku sedang mencari tempat untuk buang air besar?" Lalu dengan santainya, Nuaiman menirukan jawaban si keledai, "Iya, aku tahu. Tetapi aku juga sedang mencari tempat yang sama." Pelajaran positif yang dapat diambil dari kisah tersebut adalah pentingnya menjaga semangat dan humor dalam situasi sulit. Bahkan di tengah suasana perang yang tegang, Nuaiman menunjukkan kemampuannya untuk tetap santai dan bahkan humoris. Kemampuan untuk menemukan kegembiraan atau tawa dalam situasi sulit dapat membantu mengurangi stres, menjaga kesehatan mental, dan bahkan meningkatkan ketahanan diri. Number 2. Memberikan hadiah untuk Rasulullah. Dikisahkan setiap Nuaiman memasuki kota Madinah, pastilah dia membeli sesuatu. Nah, pada suatu hari, Nuaiman membawa hadiah berupa makanan untuk Rasulullah. "Ya Rasulullah, aku beli makanan ini untuk dihadiahkan kepadamu," kata Nuaiman. Kemudian Rasulullah menerima hadiah pemberian Nuaiman. Tak lama Nuaiman didatangi pemilik makanan yang telah dihadiahkan kepada Rasulullah tadi. Pemilik makanan meminta Nuaiman membayar harga makanan tersebut. Bukannya membayar, Nuaiman malah membawa pemilik makanan menghadap Rasulullah. "Ya Rasulullah, hendaklah engkau membayar harga makanan tadi," kata Nuaiman. Lalu Rasulullah bertanya, "Bukankah engkau telah menghadiahkan makanan itu untukku?" Kemudian Nuaiman menjawab, "Memang benar ya Rasulullah, tetapi sebetulnya aku tidak punya uang untuk membelinya. Meski tidak punya uang, sungguh aku sangat ingin menghadiahkan makanan itu untukmu." Rasulullah tertawa mendengar ucapan Nuaiman. Beliau sama sekali tidak marah dikerjain Nuaiman seperti itu. Lalu, beliau meminta salah seorang sahabat untuk membayar makanan hadiah dari Nuaiman itu. Pelajaran positif yang dapat diambil dari kisah tersebut adalah pentingnya niat baik. Meskipun cara Nuaiman terbilang unik dan nakal, niatnya untuk menghadiahi Rasulullah sangatlah mulia. Rasulullah memahami niat baik tersebut, sehingga beliau tidak marah, melainkan tertawa, dan bahkan membayarkan makanan itu. Ini mengajarkan bahwa niat yang baik akan selalu dihargai. Sikap pemaaf dan pemurah Rasulullah. Kisah ini dengan jelas menunjukkan sikap pemaaf dan pemurah Rasulullah SAW. Beliau tidak marah atau merasa dipermainkan. Justru beliau menanggapi kelakuan Nuaiman dengan tawa dan segera menyelesaikan masalah pembayaran. Ini adalah teladan penting tentang bagaimana menghadapi kekurangan orang lain dengan kasih sayang dan kemurahan hati. Number 3. Menyembelih unta milik tamu Rasulullah. Pada suatu hari, salah satu orang Arab pedalaman datang ke Masjid Nabawi dengan mengendarai seekor unta yang gemuk. Setelah orang tersebut masuk untuk menemui Rasulullah, para sahabat termasuk Hamzah ibnu Abdul Muthalib dan Nuaiman sedang berkumpul. Para sahabat kemudian mengajak Nuaiman untuk menyembelih unta tersebut agar mereka bisa menikmati dagingnya. Mereka meyakinkan Nuaiman bahwa Rasulullah pasti akan membayarnya dan mereka semua bisa menikmati hidangan daging yang lezat. Mendengar ajakan tersebut, Nuaiman mempertimbangkan hal tersebut, tetapi ia juga merasa khawatir akan kemarahan Rasulullah jika beliau tahu tentang perbuatannya. Dengan nada cemas, Nuaiman menanggapi bahwa jika ia melakukan perbuatan tersebut dan para sahabat memberitahu Rasulullah tentang perbuatannya, niscaya Rasulullah akan marah kepadanya. Ini menunjukkan bahwa Nuaiman menyadari konsekuensi dari tindakannya dan khawatir akan kemarahan Rasulullah. Namun akhirnya, ia memutuskan untuk menyembelih unta tersebut. Tetapi, ia tetap merasa cemas dengan reaksi Rasulullah terhadap akibat dari tindakannya. Untuk meyakinkan tekad Nuaiman, para sahabat mengatakan dengan serius, kami anggap tidak melakukan apa-apa." Mendengar perkataan tersebut, Nuaiman segera mengambil tindakan. Tanpa pikir panjang, ia langsung menyembelih unta tersebut dan meninggalkan tempat dengan tergesa-gesa. Ketika ia melewati Miqdad bin Amru yang sedang menggali lubang, Nuaiman memohon, "Wahai Miqdad, sembunyikan aku di dalam lubang ini. Tutupilah aku dan jangan beritahu siapapun tentang tempatku, karena aku telah melakukan sesuatu." Miqdad menuruti permintaan Nuaiman dengan rasa kebingungan. Ketika pemilik unta itu keluar, ia pun heran menemukan bahwa unta yang dibawa sudah mati.
Rasulullah yang mendengar keributan di luar, sampai keluar dari rumahnya dan bertanya siapa yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Para sahabat dengan jujur menjawab bahwa itu adalah perbuatan Nuaiman. Setelah ditanyai, Nuaiman dengan rasa malu dan penyesalan mengakui perbuatannya mengatakan, "Demi dia yang mengutusmu membawa kebenaran yang telah menyuruhku melakukannya adalah Hamzah dan teman-temannya. Mereka mengatakan begini dan begitu." Mendengar penjelasan Nuaiman, Rasulullah SAW meminta orang Arab pedalaman itu agar merelakan unta yang telah disembelih oleh Nuaiman. Beliau juga bersabda dengan bijak, "Unta ini menjadi urusan kalian, harus kalian bayar," dan mereka pun memakannya. Dengan begitu, Rasulullah SAW menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan Nuaiman atas permintaan orang lain haruslah ditanggung oleh mereka sendiri. Hal ini menjadi pelajaran bagi semua, bahwa setiap individu bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Bahkan jika dilakukan atas permintaan orang lain,